Untuk tidak mengalami seperti ini, mohon maaf. Ini pengalaman saya sudah ratusan kali demo, tapi tidak seperti semacam ini. Baru kali dan potensi kerawanan juga sama. Zaman banyak itu luar biasa, intimidasi segala, tapi tidak seperti ini. Tetap polisi menjaga kita, karena tugas Anda. Kita jalan di tengah, polisi di blokade. Kita jalan. Aman. Lebih dari kata luar biasa. Jadi pengalaman juga sama ya, kita sama mengalami itu. Artinya jangan sampai terjadi seperti itu, kita tidak mau antara orang itu ya. Sepakat di situ begitu. Kita pernah mengalami itu kan, kita mengalami. Makanya lakukan pengamanan. Iya, kita amankan semua. Makanya terjadi. Jangan sampai kejadian kayak dulu. Saya tanggal 20 Mei, saya ingat tahun 2013. Sepakat kita. Itu kita diamankan. Saya tetap jalan dari Bundaran Kijang sampai ke Pendopo. Ya, tapi itu di tengah. Kita di tengah itu. Iya, kita di tengah. Iya. Bukan awas 2013. Iya. Maaf. 2013 bukan. Itu pengalaman itu. 2013. May Day itu ada kejadian. Kita kemudian polisi antisipasi. Jangan sampai ketemu. Intinya saya itu diperbolehkan menyampaikan aspirasi tidak? Boleh, tapi tidak. Sampai kapan? Jangan dulu. Kita nanti masih sana dulu. Tapi kalau ini kan sudah waktunya udah jam 1, Pak. Koordinasi ketemu aja udah. Jam 5 ditutup, tidak boleh. Pertimbangan keamanan ini. Aku siapa silakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih apa yang akan saya sampaikan itu tidak jauh beda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Dan kebetulan koreksi ya Pak Disro ini juga Pak Moni bahwa kami ini bukan atas nama Ali, bukan atas nama aliansi RPN Melayu, atas nama gabungan relawan pendukung 04. Ya, yang terus terang apa yang tadi disampaikan Pak Haji Ali Wardana ya terkait penghadangan yang dilakukan oleh APH dalam hal ini polisi juga ada unsur TNI juga, ini sangat disayangkan. Mohon kiranya pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan APBD namanya LKPJ. Interpelasi itu berbeda, Pak. Jadi mohon maaf ini, sebenarnya hari ini saya sampaikan sederhana bagaimana Dewan menyikapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan ke Bupati terhadap poin-poin yang dianggap Dewan itu adalah melanggar aturan dan diyakini itu berdampak luas kepada masyarakat. Itu sampai sekarang bagaimana? Jangan kemudian ini muter-muter lalu kemudian ini dibawa-bawa ke LKPJ. Nggak ada urusannya begitu. Kalau misalnya kita Dewan ini mengusulkan kembali, lalu kemudian itu naik ke hak angket, itu lama, Pak. Sekarang Dewan jawab saja apa perkembangan interpelasi itu. Apakah Bupati itu sudah ditindaklanjuti? Bahkan sampai hari ini konon kabarnya bahwa ini yang poin-poin kemarin itu disampaikan DPRD ini juga bertambah. Contoh misalnya perizinan, semua ditarik ke Bupati. Bukankah dinas itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu? Tetapi ini ditarik, ini juga salah. Ini Pak Amroni mewakili pimpinan DPD. Rekan-rekan semuanya media. Pertama, sebagaimana hadir pada kesempatan kali ini saya tegaskan, saya ini bagian daripada tindak lanjut aksi yang kemarin. Kalau hari ini adalah koalisi 04, kami ini bagian daripada aksi yang kemarin yang meminta atau menuntut kejelasan daripada apa yang kami sampaikan. Tapi sudah disampaikan semuanya, intinya kami tinggal menunggu seperti apa tindak lanjut dari DPRD. Sebagai sebuah bentuk keseriusan, karena DPRD, Bupati, Wakil Bupati itu satu kesatuan. Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah tidak terpisahkan. Oleh karena itu adanya gonjang-ganjing dan lain sebagainya ini harus segera diakhiri dengan fungsi DPRD itu sendiri secara absolut, yaitu sebagai fungsi kontrol. Oleh karena itu kami segera minta kejelasan tindak lanjut dari apa yang menjadi sebuah komitmen DPRD itu sendiri, yaitu hak interpelasi. Yang kedua, karena Bupati, Wakil Bupati, DPRD itu dan atau pejabat negara ketika dilantik itu bersumpah dan berjanji di mana hukum sebagai panglima harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena dia sudah dijanji, maka kami melihat fenomena
etika hukum, etika pemerintahan yang banyak ditabrak oleh bupati. Salah satu fakta yang tidak bisa terbantahkan sampai hari ini, harmonisasi bupati wakil bupati ini adalah dampaknya kepada publik, dampak pelayanan terganggu kepada masyarakat. Ini masih terlihat. Nah, yang kedua, saya melihat dengan kepala saya sendiri dan ternyata itu berkali-kali. Ketika Ibu Bupati tidak hadir, mewakilkannya bukan kepada struktur berikutnya, tetapi kepada Dirut PDAM yang notabene dia bukan penyelenggara pemerintahan. Ini jelas melanggar konstitusi dan mensiderai etika pemerintahan. Jangan-jangan nanti Ansor Pemuda Pancasila mewakili bupati. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau pemerintahan desa itu yang namanya pemerintahan itu yang paling terkecil adalah pemerintahan desa. Kalau sama sekali tidak ada sekdanya, wakil bupatinya, asdanya, camatnya, kepala desa itu berhak mengatasnamakan pemerintah daerah. Kok ujuk-ujuk langsung jadi PDAM? Itu yang pertama. Bahkan saya melihat sepanduk ini dalam rangka hari jadi tidak ada wakil bupati, yang ada Dirut PDAM. Ini juga melanggar etika publik, etika pemerintahan. Artinya apa? De facto dan de jure, bupati sudah melanggar sumpah dan janji sebagai bupati. Ini sudah melanggar. Maka sebagaimana yang sudah diberikan catatan perbaikan rekomendasi hasil interpelasi, saya hanya menemukan bahwa bupati masih melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya lagi, juga ini melanggar kemanusiaan, bukan hanya moralitas, ini kemanusiaan. Di mana difabel, atlet difabel dijanjikan, diberikan, tulisannya ada, sudah dimedsoskan, uangnya diambil lagi. Nah, untuk bilang mindahnya gini, nuraninya di mana seorang kepala pemerintahan ini? Hanya sekedar akses medsos untuk bahwa dia peduli terhadap difabel yang berprestasi di atlet, tapi ternyata setelah uang itu diberikan, ada tulisannya uangnya diberikan, setelah diberitakan diambil lagi uangnya. Ini sudah nalar kemanusiaannya hilang ini. Kemana-mana dia menunjukkan hati, tapi dia sendiri tidak punya hati. Ini tolong Pak Ketua, ini sudah melanggar bis of war atas etika pemerintahan dan pelaksanaan tugas penyelenggara taat pada aturan dan hukum. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat tidak terima, tidak rela, ya kan, etika pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak berpihak ini, orang yang tidak sesuai aturan hukum ini, dampaknya kepada kita orang. Kita udah capek, udah lelah. Reformasi sudah sekian, ganti kepemimpinan, masih kita mau mundur? Masa kita mau mundur? Yang terakhir, saya minta DPRD punya hak mengundang Kapolres atas kejadian kami tidak boleh ke sini. Jadi walaupun itu bukan tadi tidak ranahnya DPRD berhak, berkewajiban mewakili kami. Kenapa Kapolres melakukan seperti itu, kebijakan seperti itu? Dari Cindil Abang sampai sekarang saya sebagai aktivis dengan Bapak Hatta, yang konon katanya pemerintahan dulu paling otoriter, paling keras, tidak pernah ada seperti ini. Ada apa ini? Tolong jangan diadu domba. Kalau mereka demo saja, silakan tempuh prosedurnya. Kalau mereka tidak melakukan prosedur, ya itu harus diamankan, dan lain sebagainya. Yang dikawal adalah kita. Jangan dibalik logikanya. Kita yang ditahan, mereka yang dibiarkan. Nah, oleh karena itu, Pak Syarifudin, pimpinan DPRD, saya tunggu dan kami siap berdialog dengan Kapolres dengan catatan diundang di DPRD. Ini sebagai bentuk amanat reformasi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa aparat penegak hukum harus on the track kembali kepada fungsi TNI Polri, fungsi Polri. Jangan sampai ada dui fungsi ABRI sudah hilang, sekarang dui fungsi polisi berpihak kepada penguasa. Dalam konteks ini harus dibedakan. Cukuplah samboisasi di Jakarta, jangan ada di sini. Samboisasi cukup di Jakarta, jangan menular ke sini.